Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, Bapak dan Ibu, Alhamdulillah saat ini saya berada di Masjid Namiroh dan tentunya ini masih area Padang Arafah. Tentu Bapak Ibu semua mengetahui yang pernah umroh dan haji mengetahui tempat masjid yang dinamakan dengan Masjid Namiroh ini. Baik, bersama saya dengan Ustadz Zuhair. Alhamdulillah Ustadz, sekarang kita berada di Masjid Namiroh dan sebelumnya tadi kita ada di Arafah, dan mungkin bisa digambarkan sekilas atau dikisahkan sekilas tentang mungkin kenapa dinamakan Namiroh, apakah ada penamaan khusus atau bagaimana, dan apa yang orang lakukan ketika berada di Masjid Namiroh ini. Fadhil Ustaz. Oke, sebenarnya Ya. Ustaz Erwin, Ya. sekarang kita berada di Masjid Namiroh. Jadi Masjid Namiroh ini pada zaman dahulu tentunya belum ada masjidnya. Pada zaman Nabi belum ada masjidnya, dan zaman dahulu ini merupakan lembah. Dan lembah ini namanya Uronah. Lembah di dalam bahasa Arab namanya wadi. Maka nama lengkapnya ini adalah Wadi Uronah. Dan ini merupakan batas paling luar dari Padang Arafah. Dan bahkan Rasulullah menyebutkan Wadi Uronah ini bukan termasuk Arafah. Karena ini belum termasuk Padang Arafah. Dan bahkan kalau kita bisa lihat sebelah sana itu ada pembatas luar Arafah. Jadi ini sudah berada di luar tanah yang merupakan tempat wukuf. Jadi apa yang dilakukan jamaah haji? Sebenarnya kalau kita membaca Sirah Nabawiyah dan kemudian membaca manasik yang dilakukan oleh Nabi secara lengkap, Nabi pada tanggal 9 Dzulhijjah, jadi kalau haji Nabi itu dimulai tanggal 8. Tanggal 8 Rasulullah memulai di hari Tarwiyah untuk melaksanakan mabit di Mina. Kemudian pada tanggal 9 pagi Rasulullah menuju ke tempat ini. Jadi Rasulullah tidak langsung menuju ke Arafah. Dia menunggu dulu di tempat sini sampai waktu zawal atau waktu zuhur. Rasulullah menunggu di sini. Nah, sekarang tempat ini dibangun menjadi masjid dan dinamai Masjid Namiroh. Kemudian begitu masuk waktu zuhur, Rasulullah pun bergeser masuk ke Arafah. Begitu masuk Arafah dan kemudian Rasulullah melaksanakan khutbahnya, kemudian melaksanakan saat itu khutbah wada, kemudian dilanjutkan dengan wukuf sampai waktu maghrib. Itu maghrib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertolak menuju ke Musdalifah. Insya Allah hari ini bersama-sama dengan Ustaz Erwin kita akan jalan bersama. Kita akan menuju ke tempat-tempat yang dilalui oleh Nabi pada manasik, yaitu insya Allah dari sini kita akan menuju ke ke Arafah. Kemudian kita akan menuju ke Mina. Tentu sebelum Mina ada Musdalifah. Jadi urutannya adalah Masjid Namiroh, kemudian lanjut Arafah, kemudian Musdalifah, kemudian ke mana? Ke Mina. Setelah Mina nanti kita akan tunjukkan juga insya Allah Jamarat seperti itu. Jamarat ya, tempat melempar jumroh Ustaz ya, tentunya. Baik, kita akan menuju ke mobil karena lumayan jauh ini. Baik, saat sekarang kita ini akan melewati tempat-tempat dulu manasiknya Rasulullah berhaji. Betul. Jadi kita sudah dari Namiroh, kemudian ini Arafah di samping kanan kita. Untuk Arafah. Dan kemudian dari Arafah Rasulullah itu pergi ke Musdalifah. Ya betul. Ketika menjelang maghrib ya, atau setelah maghrib? Setelah maghrib. Oke, jadi Ustaz Erwin, kalau jamaah haji Indonesia, dia mayoritas perjalanannya dari Arafah menuju ke Musdalifah dan menuju Mina itu menggunakan bis. Sedangkan ada sebagian jamaah dari negara selain Indonesia yang dia menggunakan jalan kaki. Dia ada jalan kaki, ada juga yang pakai kereta. Kalau salah Ustaz Erwin haji tahun lalu pakai kereta. Ya betul sekali, kami pakai kereta. Mungkin karena domisili sini saatnya. Oh iya. Jadi itu yang kereta kalau nggak salah memang khusus hanya domisili Saudi. Oke. Berarti jenis kendaraan menuju ke Musdalifah ini ada yang berjalan kaki, ada yang naik bus, dan ada juga yang naik kereta. Iya, betul. Kemudian jaraknya kalau dari Arafah itu ke Musdalifah kurang lebih 8 km. Jadi saat ini kita berada di Musdalifah saatnya. Kita perjalanan menuju Musdalifah. Baik. Insya Allah ke depan 7 km lagi kita akan sampai di Musdalifah. Baik Bapak Ibu, jamaah sekalian, alhamdulillah sekarang kita bisa melihat
Ya karena sekarang ini bukan musim haji, jadi ini jalan masih padat saja, masih kosong. Ya. Mungkin kalau bulan haji ini full ini jalan. Full asli. ya. Apalagi yang di jalur pedestrian di samping itu tadi. Ya, oh yang tadi. Ya. Jalan kaki. Ini juga full, ini full bis ini. Bis sini. Ya. Jadi ini dinamakan dengan kita saat ini sedang menelusuri manasik haji Rasulullah SAW. Dan ini sepertinya momennya agak pas ya, karena kita berada maghrib ini. Oh iya menuju betul, Musdalifah. Karena Rasulullah juga seperti itu ya. Musdalifah ya. Rasulullah ketika haji meninggalkan Arafah. Betul. Di waktu maghrib. Betul. Sekarang kita ini waktu maghrib. Iya. Jamaah bisa lihat ini langit sudah mulai gelap dan lampu sudah terang. Sekarang kita berada di maghrib. Cuman kita nggak bisa dikatakan haji karena bukan bulan haji. Ya, karena haji itu kan waktunya sudah ditentukan dan tempatnya sudah ditentukan. Ya, begitu Ustaz ya? Betul, sama. Ya, meskipun kita berada tanggal 9, tapi bukan bulan Zulhijjah di Arafah, kita nggak haji juga Ustaz ya? Betul, khusus hanya 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah ya. Kalau 9 Safar nggak bisa Ustaz? Nggak bisa. Ya, artinya haji itu sudah ditentukan. Waktu dan tempatnya. Kecuali ada namanya haji kecil. Haji karena kecil. Kadang istilah haji itu biasa dimutlakan untuk 2 hal. Satu umroh, satu haji. Dan umroh itu biasa disebut para ulama menyebutkan haji kecil. Haji kecil. Gitu ya. Haji kecil. Haji yang wukufnya di Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu haji besar. Betul. Tentu jamaah sekalian tentu menginginkan ya haji besar ya. Insyaallah. Dan semua dimudahkan, insyaallah bisa berhaji. Ustaz, ini tulisannya Bidayatul Musdalifah, berarti startnya di sini Ustaz? Iya betul, ini sudah kita memasuki area Musdalifah. Gitu. Jadi ini sudah Musdalifah, Masya Allah. Baik Bapak Ibu, sekarang kita berada di Musdalifah. Betul. Musdalifah. Dan bedanya kalau di Arafah, itu kan ada tenda, walaupun tendanya tenda sementara gitu ya. Nah, kalau sedangkan di Musdalifah ini nggak ada tendanya sama sekali. Jadi sunnah yang dilakukan di Musdalifah itu adalah sunnah istirahat. Sunnahnya di Musdalifah adalah mabit, beristirahat untuk menyiapkan diri. Yang pertama memulihkan dari letihnya hari Arafah. Kemudian selanjutnya adalah untuk menyiapkan untuk besoknya melaksanakan jamarat dan juga tawaf ifadah kalau mau tawaf ifadah langsung gitu ya. Dan ini langsung beratapkan langit berarti. Berarti ke langit ya. Jadi walaupun bukan lagi haji, tenda-tenda. Betul, walaupun haji yang paling elit pun semuanya nggak ada tenda. Semuanya nggak ada tenda. Soalnya Erwin kan kemarin haji lokal ya, dan bisa dibilang itu haji elit. Itu ada tendanya kalau nggak ada tenda. Nggak ada tendanya juga kan. Kasur ada tapi sama bantalnya ada. Disiapin sama penyelenggara. Masya Allah. Sama syarikahnya mungkin. Baik Ustaz, ini batas mabit di Musdalifah itu berapa jam minimal? Atau harus ke 1 malam suntuk atau bisa berapa jam? Jadi yang disunahkan yang paling sempurna adalah sampai waktu fajar. Dan itu yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Adapun yang mencakup waktu mabit, sebagian ulama mencukupkan yang menjadi syarat sahnya adalah dengan melewati tengah malam. Tengah malam ya. Karena begitu melewati tengah malam berarti sudah dianggap sudah menginap. Gitu ya. Sudah menginap. Berarti hitungannya habis maghrib, start, kemudian jam 12 sudah bisa meninggalkan. Betul. Tapi mungkin dari sisi utamanya beda Ustaz ya. Tentu beda. Kalau jamaah haji Indonesia sendiri biasanya memang sebelum subuh itu sudah mulai digerakkan dari Musdalifah ini untuk meninggalkan Musdalifah dan kemudian menuju ke Mina. Baik Ustaz, tadi kalau di Arafah itu orang yang uzur sakit itu diharuskan untuk keluar meskipun melintasi. Kalau di Musdalifah gimana? Di Musdalifah tidak harus. Tidak harus. Itu merupakan wajib. Yang mana kalau memang sakit dia bisa digantikan dengan melaksanakan dam gitu. Bayar dam. Ya, kita masih di Musdalifah ini.
Musdalifah tempat orang istirahat Ustaz ya. Betul. Untuk misalkan jamaah zikir untuk mengamalkan mungkin dia nggak bisa tidur itu gimana Ustaz? Kadang juga ada jamaah yang mungkin dia untuk mengambil keutamaannya dia nggak mengikuti daripada istirahat. Itu dibolehkan atau gimana Ustaz? Dibolehkan, tentunya dibolehkan, tapi dia tentu dia menyelisihi yang lebih utama. Betul. Menyelisih yang lebih utama. Yang lebih utama di sini bukan untuk berzikir, bukan untuk membaca Al-Qur'an misalkan. Tapi yang paling utama di sini adalah untuk dia beristirahat, menyiapkan diri untuk besoknya dan kemudian beristirahat dari tadi sudah melaksanakan doa sepanjang hari di Arafah seperti itu ya. Dan kemudian mabit di Musdalifah ini sendiri para ulama menetapkan batasnya adalah mayoritas malamnya. Mayoritas malam. Jadi ketika malam misalkan dari maghrib sampai subuh itu 12 jam, maka 6 jamnya paling enggak sudah berada di Musdalifah. Jadi tidak boleh kurang dari itu. Kalau kurang dari itu maka dia melanggar dan maka dia diwajibkan untuk membayar dam. Seperti itu. Terkait mengumpulkan batu Ustaz, kan besoknya kan kita mengumpulkan batu. Apakah di Musdalifah ini kita mengumpulkan batu? Oh iya, betul. Jadi manasik yang dilaksanakan oleh Rasulullah ketika di Musdalifah ini, beliau mengumpulkan batu untuk dilempar pada jamarat. Kalau tidak mengumpulkan di sini bagaimana? Dia boleh saja mengumpulkan dari tempat lain. Bahkan mengumpulkan di dekat tempat melempar jamarat itu pun juga boleh. Meskipun sudah digunakan orang melempar. Boleh. Jadi tidak ada syarat. Apa harus batunya baru, sebelumnya tidak pernah digunakan, gitu ya. Yang penting adalah kita melemparnya. Ketika kita ukuran batu yang dari Nabi SAW itu seperti apa Ustaz? Apakah ada tertentu atau yang penting batu modelnya? Ada. Tentunya Rasulullah memberikan panduan bagaimana ukuran batu. Ukuran batu yang lebih tepat adalah kerikil kalau di bahasa kita. Kerikil ya, bukan batu ya. Kalau batu kan besar. Batu kan besar. Lempar kepala orang bisa berdarah. Dia kerikil, dan kurang lebih. Jadi bahasanya kerikil ya, bukan batu. Dan kurang lebih ukurannya hanya sebatas satu ruas jari gitu ya. Satu ruas jari. Jadi kecil, bukan batu-batu besar. Dan kita di situ bukan kemudian melempar setan gitu ya. Itu kurang tepat. Kurang tepat kita melempar setan di sana. Yang tepat karena itu memang udah mindset dari jamaah itu katanya lempar jamaah itu lempar setan. Nah ini mungkin juga perlu untuk edukasi jamaah. Bukan melempar setan sebenarnya. Jadi yang benar seperti apa? Itu memang membuat setan marah karena kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi secara maknawinya, terus kemudian secara apakah betul itu kemudian mengenai setan dan kemudian menyakitinya secara langsung tidak tepat. Apa kemudian setan diikat di sana juga tidak tepat. Yang kemudian intinya berzikir kepada Allah. Intinya berzikir dan kemudian kalaupun menyakiti setan maka dimaknainya adalah karena kita mengingkari apa yang diinginkan setan. Jadi kita melaksanakan perintah Allah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terkait jumlah batu berapa Ustaz? Yang dikumpulkan di Musdalifah ini. Jumlah batu yang dikumpulkan kan ada keperluannya. Yang pertama di hari yang pertama itu ada namanya jumroh, Aqobah ya. Itu berapa batu Ustaz? Itu 7. Di hari pertama 7, kemudian hari selanjutnya setiap tiang yang ada 3 itu. Tiangnya ada 3. Tiangnya ada 3. Jadi melempar jumroh itu ada 3 tempat. Itu masing-masing 7 juga. Jadi di hari yang kedua 21. Di hari selanjutnya 21 juga. Kemudian kalau mau sampai hari ketiga maka 21 juga ditambahkan. Tetapi kalau jamaah sampai hari 12 cukup bisa. Bisa. Jadi istilahnya ada nafar awal, ada nafar tsani. Kami kemarin yang ikut Saudi kan sampai nafar awal aja. Jadi kalau nafar awal berarti yang dibutuhkan jumlah batunya ada 49 ya, karena 7 ditambah betul 41. Kemudian 7 ditambah 40 berapa berarti? Hitungannya gimana sih? Jadi hari 11 21. 21. Hari 12 21. Berarti 42. 42.
Kemudian yang selanjutnya Iya. kalau nafar tsani Nafar berarti tsani. yang dibutuhkan ada 70. Oke. Seperti itu. Baik, Masya Allah, 70. Oke. 70 kerikil. 70 kerikil. Bukan 70 batu jamaah sekalian. 70 batu itu sangat besar ya. Baik. Ustadz, sekarang ini kiri kanan ada tenda ini. Ini sudah Mina atau belum? Nah ini sebenarnya belum termasuk Mina. Oke. Tapi kemudian karena kemudian Mina itu kurang cukup untuk menampung jamaah, jadi ini ada istilahnya Mina Jadid. Mina Jadid. Atau Tapi Mina keabsahannya sah ya? Sah, Meskipun- tetap sah, oke. tetap sah karena ada keperluan, Keperluan, iya. seperti itu. Jadi ini kita sudah masuk area Mina baru, Mina baru. tapi belum masuk ke area Mina yang Yang- sesuai yang ya. digariskan oleh Rasulullah Rasulullah SAW pada zaman Allahumma beliau. Iya. Kemudian saudara ini di atas kita ini ada stasiun nih, bangunan besar ini stasiun. Berarti Antum saya dulu lewat sini. lewat sini berarti. Saya berarti lewat sini dulu waktu hajian tahun kemarin. Nah, pakai fasilitas kereta ya. Masya Allah. Emang nikmatnya luar biasa. Dan ini kalau di hari-hari normal kayak gini nggak digunakan kan ya? Keretanya ya. Ya jadi stasiun-stasiun sebesar ini, kemudian rel kereta Memang khusus untuk haji khusus saja. untuk musim haji. Menikmati saja ya. Masya Allah. Jadi bekerjanya hanya musiman. Betul. Ya, musiman. Artinya setahun sekali ketika musim haji. Baik. Dan Ustaz, ini ya. sekarang kita sudah mulai memasuki Mina. Oke, ini Mina yang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Ah. Dan ini yang di atas kita ini sekarang ini stasiun Mina 2. Stasiun Mina 2 ya. Tadi Mina Jadid, stasiun Mina 1. 1. Mina 1. Oke, ini Mina 2 sekarang. Ini kita akan lihat lebih jelas dari atas. Dari atas, Masya Allah. Kita akan perlihatkan Bapak Ibu sekalian tentang Mina. Ini Mina juga saya pernah dengar bahwa 1001 tenda. Kota 1001 tenda. Iya, betul. Karena tendanya banyak sekali di sini. Dan kemudian selain itu Ya. di sini Ya. di tempat kita sekarang berada di sebelah Ya. kiri itu ada bukit. Bukit. Itu ada bukit yang namanya Bukit Kurban. Kurban. Itu mungkin Oke. bisa dimasukkan gambarnya yang lebih jelas. Iya. Di atas sana adalah tempat di mana Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya. Iya. Nabi Ibrahim dikatakan bahwa beliau membawa putranya ke arah sini Iya. dan kemudian disitulah Nabi Ibrahim hampir menyembelih putranya. Iya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan domba. Domba. Dengan Iya. domba. Domba dari surga, Sat. Betul. Sat, itu ada bukit bangun di atas itu apa, Sat? Itu kalau nggak salah itu katanya istana sih. Istana. Dan kemudian kalau Apakah ada, inilah mungkin yang dinamakan kalau ada tamu raja, tamu nah undangan? ya betul Mungkin betul. mereka di situ mungkin. Ya dia Mabitnya. jadi dipakai buat bukan buat mabit, Bukan mabit. buat pertemuan. Pertemuan. Jadi ketika mereka malamnya mabit di Mina, Iya. paginya itu kan mereka bisa dibilang tidak ada ritual ibadah yang wajib. Betul. Itu sebagian Sekedar mabit saja. mereka ketika di atas itu Iya. mereka diundang oleh pemerintah kerajaan Iya. untuk kemudian dia pertemuan silaturahmi ya. silaturahmi, betul. Memang setiap tahun pasti ada tamu raja saja yang Betul. diundang. Ini sekarang kita berada di atas untuk melihat ke bawah saat ya. Iya betul. Tenda-tenda, Masya Allah. Ini 1001 tenda ya. Baik, sebelah kanan itu ada semacam bangunan hotel. Itu di tengah-tengah tenda ini. Apakah itu tempat mabit juga, Ustaz? Nah, kalau yang di sebelah sana itu Iya. tempat mabit, betul. Mabit juga. Itu hotel-hotel yang untuk
tamu-tamu VIP. Tamu VIP. Tamu VIP. Masya Allah. Yang undangan haji Iya. menggunakan jalur undangan kerajaan. Furoda mungkin ya. Sekelas Menggunakan, mungkin Zah. iya, seperti itu. Sekelas haji furoda. Ya, saat ini kita sekarang berada di atas tenda-tenda ini. Tadi kita menyebutkan bahwa di sana itu untuk VIP saat ya. Iya, Ya. betul. Untuk posisi Jamarot di mana saat? Nah, posisi Jamarot ada di Jamarot. sebelah sana. Ini karena Oke. gelap mungkin bisa sebelah kurang sana. terlalu kelihatan ya. Di sana ya. Kemudian yang bisa kelihatan dari sini sekarang kita di Iya. depan kita, pas di Iya. depan kita ini ada masjid kan ya. Ya, Ini ada masjid dan masjid ini adalah Masjid Khaif. Khaif. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Alhamdulillah. beliau melaksanakan mabit di Minanya. Jadi beliau mabit di tempat yang sekarang dibangun masjid ini, Ya. dan kemudian beliau menunggu di sini di setiap hari sampai waktu zuhur. Oke. Sampai waktu zuhur, Zuhur. begitu masuk waktu zuhur beliau sholat, kemudian setelah sholat beliau melempar Menuju ke jamarat, Jamarat. melempar jamarat. Jadi di Mina ini apakah sholat di jamaah di Kausar atau Oh iya. seperti biasa? Untuk sholat selama di Mina, Ya. jadi untuk sholat selama di Mina, Rasulullah SAW mencontohkan bahwa beliau melaksanakan sholat selama di Mina ini adalah dengan di jamak, Jamaah. di jamak dan tanpa juga Kausar. di Di Kausar juga. Qasar. Oke. Betul kan ya? Jadi selama Di jamaah Jamak dan ya, Qasar ya? jamaah Kausar. Di jamak dan di Qasar. Jadi selama 3 hari, Ya. mulai dari tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12. Ya. Kalau ditambah tanggal 13 berarti Nafartani. Selama 4 hari tersebut Ya. Rasulullah SAW melaksanakan sholatnya dengan di Qasar. Kausar. Kalau para jemaah melaksanakan tarawih dan ini merupakan Ya. hal yang baik dan kemudian kebanyakan jamaah yang ketat dalam mengikuti sunnah apalagi haji Ya, ini biasanya haji. 1 kali seumur hidup, Betul. termasuk diantaranya jamaah Muhammadiyah, Kemudian banyak yang mengusahakan untuk melaksanakan tarawih. tarbiyah. Nah, tarawih itu adalah dengan tanggal 8, 8 sudah datang ke sini ya. dan Berarti kemudian sudah Mina. mabit duluan. Mabit duluan. Ya. Jadi urutannya sebelum ke Arafah. sebelum ke Arafah. Oke. Sebelum ke Arafah. Jadi tanggal 8 menginap di sini, Ya. kemudian tanggal 9-nya baru bergerak menuju ke Arafah. Arafah. Tapi meskipun hari Arafah dia baru datang ke Arafah itu nggak apa-apa, nggak mau bermalam di Nggak apa-apa, ke nggak apa-apa. Mina, nggak Dan apa-apa. itu merupakan jamaah Ya. Indonesia pada Indonesia umumnya pada seperti umumnya. itu. Ya, ya. Karena kalau semuanya dibawa ke Mina, Mina pada tanggal 8 akan sangat Ada- crowded, ya. sangat padat. Betul. Padat dan kemudian Ya. nanti repot lagi. Kan Ya. membawa jamaah dari hotel menuju Ya, ke Mina betul. itu butuh waktu. Berarti ada pertimbangan-pertimbangan Kemudian, ya. betul, Nah, seperti itu. apa Dan itu sebenarnya pernah dicoba. Pernah dicoba. Saya dengar bahwa dari Coba. informasi Kementerian Agama, pernah suatu waktu jamaah Indonesia itu semuanya dibawa ke Mina dulu pada tanggal 8. Oke. Kemudian dibawa ke tanggal 9-nya baru bergerak menuju ke Arafah. Ya. Nah itu ternyata menimbulkan masalah karena jamaah yang perlu dibawa Iya. bergelombang-gelombang Iya. itu ada sebagian yang terlewat Terlewatkan Arafahnya. Arafahnya. Oh iya. Nah, iya. itu Makanya sangat mungkin disayangkan. Dari Jadi situ kemudian pertimbangannya diputuskan untuk langsung ke Arafah. Ya. Hanya sebagian kecil jamaah dan itu biasanya mereka ada komunikasi tersendiri dengan Iya. maktab atau kantor Eh, pihak Saudi yang mengurusi. Ada komunikasi tersendiri agar Iya. bisa melaksanakan sunnah tarwiyah tersebut. Baik, tadi sempat saya terlupakan terkait apakah juga dari Arafah kemudian ke Musdalifah jamak salat juga di Musdalifah ya? Kan maghrib kita meninggalkan Arafah, berarti menjamaknya di Musdalifah. Betul. Ya, Sholatnya itu di Musdalifah. Musdalifah. Soalnya di Berarti Musdalifah. jamak juga di situ. Betul, Jamak, jamak juga di dan situ. Qasar. Baik. Jadi jamaah seperti itu. Jadi di hari Tarwiyah, kemudian hari Arafah, kemudian masuk di Mina. Musdalifah kemudian masuk di Mina. Baik teman-teman sekalian, bisa mungkin kita lihat ke sana. Itu sebenarnya ada Jamarot, cuman ini sudah malam hari, jadi tak nampak jelas. Ya, di situ ada 3 tiang Ustaz ya, Betul. 3 tiang. Dan kemudian kita jamaah haji ketika melempar tanggal 10, 11 dan 12 saja. Betul. Tanggal 13 dan 70 batu ketika sampai hari 13, ketika hari 12 hanya 49 kerikil. Baik, jamaah sekalian, inilah masyair yang disebut dengan masyair Hajj atau masyair haram yang kita
ikuti bersama ya, tadi mulai dari rangkaian Arafah, kemudian rangkaian di Musdalifah, dan sekarang kita berada di Mina. Setelah Mina Ustaz, kita ke mana lagi Ustaz? Untuk rangkaian haji, Ya. ketika sudah dari Mina, ada salah satu ibadah haji yang bagian dari ibadah haji, yaitu tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini sebenarnya waktunya bisa dimulai dari tanggal 10. Jadi ada sebagian jamaah yang mulai langsung tanggal 10. Dan itu yang dilakukan oleh di pagi hari atau siang atau sore hari Ustaz? Di pagi hari. Setelah dari Musdalifah. Akan tetapi sebenarnya tawaf ifadah itu waktunya terbuka. Sebagian ulama membolehkan sampai akhir bulan Dzulhijjah. Baik. Seperti itu. Jadi selama belum pulang ke Indonesia, jamaah haji boleh melaksanakan tawaf ifadah. Nanti setelah begitu Ustaz, sa'i pun seperti itu. Jadi kemudian dan ketika sudah selesai tanggal 13 nafar tani dari sini, maka kemudian jamaah haji dipersilakan kembali ke hotel, dibawa dengan bus-bus, dan kemudian di hotel tersebut jamaah haji menginap. Ketika mau kembali ke Indonesia, ada salah satu wajib haji yang perlu dilakukan, yaitu tawaf wada. Tawaf wada ini tidak terikat waktu, asalkan sebelum pulang meninggalkan kota Mekah. Seperti itu. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, alhamdulillah kita banyak sekali mendengarkan sejarah, mendengarkan ilmu, dan insya Allah terkait tawaf dan sa'i, tentu lebih afdolnya kalau kita langsung berada di Masjidil Haram. Dan tentunya insya Allah kita akan berada di Masjidil Haram di esok hari, dan kita akan menjelaskan juga seputar Masjidil Haram, apa yang ada di sana, tentu dengan bersama saya dan juga bersama dengan Ustadz kita insyaallah. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan tetap kita bisa diberikan kemudahan untuk beribadah kepada Allah, dan jamaah sekalian banyak berdoa kepada Allah. Allah insyaallah memanggil kita untuk bisa semua datang ke tempat ini yang mulia ini insyaallah. Amin. Baik, dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.